Ngopi Kontradiksi Alkitab seri yang ke-31. Seperti biasa, kami akan berbagi bukti tanpa asumsi, bukan hujat juga fitnah, buka mata hati karena kebenaran akan nampak walaupun ditutupi. Bagi sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe dahulu dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan seri demi seri kontradiksi kitab suci umat sebelah, dan bantu share sebanyak-banyaknya. Mari kita mulai pembahasannya. Berikut ini kita buka kontradiksi tentang perkataan Yesus yang akan membuktikan bahwa Dia bukan Tuhan. Karena jika Yesus itu Tuhan, maka Dia akan Maha Tahu. Karena tidak mungkin Tuhan memiliki sifat lupa. Coba Anda perhatikan 1 Samuel 2 ayat 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Dari pernyataan ayat ini, kita bisa garis bawahi bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Jika tidak Maha Tahu, maka itu bukan Tuhan. Nah, sekarang kita akan uji pada sosok Tuhan umat Kristen yang bernama Yesus. Apakah sesuai dengan kriteria Allah yang Maha Tahu? Coba sahabat perhatikan di dalam Yohanes 3 ayat 13. Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, di ayat ini Yesus mengklaim bahwa hanya dirinya lah yang naik ke sorga. Tidak ada seorang pun selain Dia. Coba bandingkan dengan kitab Perjanjian Lama yang memberikan keterangan bahwa Henok juga terangkat ke sorga. Silakan Anda lihat di dalam Kejadian 5 ayat 24. Di sini dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Terbukti bukan bahwa Henok juga terangkat. Bahkan hebatnya Henok ini tanpa mati dahulu. Lihat menurut Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, kesalahan klaim Yesus pada Yohanes 3 ayat 13 tidak berhenti di itu saja. Karena di ayat lain mengatakan bahwa Elia juga terangkat ke surga. Perhatikan ayat 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Anda bisa lihat, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah, dari keterangan dua ayat yang terdapat pada Kejadian 5 ayat 24 dan 2 Raja-Raja 2 ayat 11 yang mengatakan bahwa Henok dan Elia tercatat naik ke sorga, maka mau tidak mau ayat ini kontradiksi dengan perkataan Yesus pada Yohanes 3 ayat 13 yang Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia. Kok bisa Tuhan tidak mau tahu hingga terjadi kontradiksi? Ayo, kok bisa saling kontradiksi? Iya kan? Katanya Yesus Tuhan, kok bisa lupa Henok dan Elia juga naik ke surga? Bahkan, jika kita bahas lebih jauh Kejadian 5 ayat 24 dengan 2 Raja-Raja 2 ayat 11, justru mematahkan klaim umat Kristen bahwa mereka di surga hidup seperti malaikat. Tidak ada kawin-mengawinkan sesuai Matius 22 ayat 30 dengan Markus 12 ayat 25. Yang padahal ayat ini bukan menceritakan surga, tetapi hari kebangkitan setelah kiamat. Ya wajar sih, karena mereka menolak kenikmatan surga, balasan bagi orang-orang yang taat terhadap Tuhan. Karena surga bagi umat Kristen mungkin hanya nyanyi sepanjang zaman dan menonton perang naga. Ingat, itu menurut Alkitab loh ya. Oke, jadi kesimpulannya sesuai 1 Samuel 2 ayat 3, Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Maka dengan tidak mengetahuinya Yesus tentang Henok dan Elia juga naik ke surga,
Gugurlah Yesus sebagai Allah yang Maha Tahu. Salam akal sehat, jangan lupa share, like, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan ngopi kontradiksi kita edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.